Pernikahanku dengan Daryl memang dilandas dengan rasa cinta. Kami memumpuk perasaan itu selama 5 tahun hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak awal aku mengatakan pada suamiku itu agar tinggal terpisah dari orang tuanya. Tetapi ia menolak. Menyewa rumah sama saja dengan mengeluarkan uang 2 kali lebih besar, sahutnya. Daryl memang tidak suka tinggal di apartemen karena menurutnya lingkungan di sana tidak ramah anak-anak. Apa dengan pernyataan begitu lantas membuat kami ingin segera memilikinya? Tentu saja tidak. Aku dan Daryl memikirkan banyak hal sebelum memiliki satu di dunia ini. Memiliki anak itu sebuah tanggung jawab yang besar dan diemban seumur hidup. Ucapku pada Daryl berulang kali. Aku tidak ingin anak kami lahir di saat semua keadaan belum stabil, termasuk soal keuangan. Lagi pula mencari rumah di negara ini tidak semudah yang kalian pikirkan. Hampir semua perusahaan properti hanya menjual apartemen karena memang itulah yang disarankan pemerintah. Sayangnya itu justru menyulitkan orang-orang seperti Daryl yang tidak suka dengan lingkungan apartemen. Bicara soal uang, tentu ia sudah menyiapkan karena sebagian lagi akan dibelikan beberapa furnitur untuk mengisi rumah. Di negara ini rumah juga jauh lebih mahal dibanding dengan apartemen. Harga tanah bisa melambung tinggi per tahunnya. Tak heran, Daryl tidak menginginkan kami menyewa apartemen, terlebih dulu karena takut uangnya akan terpakai untuk bayar sewa. Aku tak memiliki orang tua dan rumah peninggalan mereka ada di seberang negara sana. Daryl tak mau pindah karena kehidupannya ada di kota itu. Pembicaraan masalah rumah sudah sering kali kami bahas dan cari solusinya. Tetapi tetap saja aku harus berakhir tinggal di rumah orang tua Daryl. Di sana hanya ada Papa John. Istrinya meninggal 2 tahun sebelum aku menikah dengan anaknya. Papa sudah berusia hampir 70 tahun, tetapi badan dan staminanya masih seperti usia 40-an. Gagah kalau melihat Papa John pasti akan teringat oleh Daryl, karena mereka sangat mirip bahkan seperti adik kakak. Karena kami hanya memiliki Papa John, maka setiap hari akulah yang harus merawat dan memperhatikannya. Sesekali Daryl mengajak Papa berdiskusi tentang bisnis keluarga mereka, dan sesekali juga mereka pergi melakukan aktivitas bersama. Tapi itu hanya sesekali ya. Daryl lebih banyak tidak kembali ke rumah untuk urusan pekerjaan, dan aku terjebak bersama Papa di rumah hampir 24 jam sehari. Rasanya kalau tidak pergi keluar untuk ke supermarket atau toko roti, aku akan benar-benar selalu bersamanya. Kedekatanku dengan Papa John bisa dikatakan seperti papa dan anak. Ia tidak menggangguku orang lain yang baru datang ke tengah keluarganya. Perlu kalian tahu, Daryl adalah anak satu-satunya. Tidak ada kakak ataupun adik dan ia cukup dekat dengan kedua orang tuanya. Mungkin itu yang membuat Daryl mengulur waktu untuk membeli rumah, agar papanya memiliki teman di rumah yang cukup besar. Suatu malam aku merasa Daryl pulang dan ia mencium buku dengan mesra seperti biasanya. Lampu kamar selalu kumatikan, jadi aku tak begitu jelas memandang wajahnya. Belayan demi belayan yang ia berikan padaku sangat lembut, seolah ia sudah lama menantiku di dalam pelukannya. Aku sangat menikmati setiap detik yang ia suguhkan padaku, memberi kesan dan warna yang berbeda dari biasanya. Aku senang karena sudah lama rasanya ia tidak memperlakukanku seperti itu. Aku dan Daryl memang tidak pernah banyak bicara, mungkin karena jeda waktu yang cukup lama dari terakhir kali kami melakukannya. Kami hanya bisa mengerang dan menikmati setiap menit yang begitu saja hingga rasanya tubuhku tak lagi memiliki tenaga. Esok pagi aku terbangun dengan suasana hati yang sangat baik. Daryl sudah tidak ada di rumah, dia pergi pagi-pagi sekali, pikirku. Jadi aku mulai membuatkan sarapan untuk Papa John dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Hari itu aku mengirimkan pesan mesra pada Daryl, tetapi jawabannya seolah ia tak ingin membahas soal semalam. Aku mengerti kalau dia tidak mau membahas sesuatu yang sensitif dan hanya ingin fokus pada pekerjaannya.
Jadi aku berhenti mengirimkan Daryl pesan menggoda dan menunggu kapan saat yang mendebarkan itu akan terjadi lagi. Daryl semakin sering melakukannya saat malam hari dan menghilang keesokan paginya yang membuatku merasa penasaran dipermainkan olehnya. Hingga 6 bulan setelahnya aku merasa tidak enak badan dan terus merasa mual. Aku dan Daryl selalu memakai pengaman, jadi tidak mungkin kalau aku hamil, pikirku. Tetapi untuk memastikannya aku membeli alat tes itu. Hasilnya membuat aku sangat terkejut. Berulang kali aku mengatakan pada Daryl untuk menggunakan pengaman sampai keadaan kami benar-benar stabil. Tetapi dia tidak mengindahkan ucapanku. Ada rasa senang sekaligus khawatir yang bersamaan dan aku langsung memberitahu Daryl hasil tes itu. Apa? Tanyanya dengan nada terkejut. Kita sudah sepakat untuk menunda sampai semuanya stabil, tapi kenapa kamu melakukannya? Tanyaku. Aku akan segera kembali, jawabannya. Kemudian memutus sambungan telepon itu. Malamnya Daryl kembali setelah jam makan malam dan ia langsung menemuiku di kamar. Siapa ayahnya? Tanya Daryl langsung ke inti pertanyaan. Apa maksudmu? Aku tidak melakukannya dengan siapapun selain kamu, jawabanku. Apa maksudmu melakukannya dengan aku? Apa kamu lupa kalau aku pergi ke North Carolina untuk 6 bulan? Tanyanya. Ucapan Daryl membuat aku teringat waktu mengantarkannya hingga ke bandara. Kalau bukan kamu, lantas siapa yang sering tidur bersamaku? Tanyaku. Aku bersumpah tidak pernah keluar dari rumah ini dan melakukannya dengan orang lain, tambahku yang memulai meneteskan air mata. Aku sangat gugup dan takut karena ternyata pria yang selalu bersamaku bukanlah suamiku. Siapa yang ada di rumah hampir setiap malam? Tanyanya. Apa kamu mengunci pintu sebelum tidur? Ucap Daryl memberondongku dengan banyak pertanyaan. Tidak ada siapapun selain Papa John, tapi aku tidak ingat apa aku mengunci pintu sebelum tidur atau tidak. Nah, dan ternyata saja benar guys, bahwa yang tidur bersama istri Daryl adalah Papa John. Nah, dan waktu pun terus berlalu. Dan keesokan harinya, nampaknya istri dari Daryl itu malah meminta sesuatu kepada Papa John. Dan dia ingin bahwa Papa John kembali menidurinya. Dan istri Daryl juga mengatakan bahwa terong punya Papa John itu sangat nikmat sekali dan pengen sekali istri Daryl digenjot terus sama Papa John. Aduh, nampaknya ini menantunya sudah sangat-sangat hipersek kepada Papa John ya. Dan juga keesokan harinya Papa John sedang bercumbu dengan istri dari Daryl. Dan nampaknya juga benar bahwa Papa John menghamili dari istrinya Daryl. Nah, berikut adalah cerita dewasa untuk kali ini ya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.